Nining adalah seorang penjual es dawet. Dia berjualan es dawet seperti biasa, namun sudah beberapa hari terakhir tidak ada yang membeli. Oh, kenapa ya? Beberapa hari ini daganganku sepi. Padahal aku udah nyiapin semuanya dengan baik. Aku pastikan bahan-bahannya segar, gula merahnya kental, dawetnya kenyal. Tapi kok tidak ada yang beli? Apa orang-orang udah mulai bosan ya sama es dawet? Atau mungkin mereka lebih suka jajan di tempat lain? Ya Allah, apa ini ujian buat aku? Aku butuh uang buat makan, buat beli bahan lagi besok. Tapi kalau begini terus, gimana aku bisa bertahan? Aku gak mau menyerah, aku gak boleh menyerah. Aku tahu rezeki itu datangnya dari Allah. Tapi kalau begini terus, aku takut gak bisa bertahan. Aku harus cari cara, aku harus lakukan sesuatu. Tapi apa? Apa yang harus aku lakukan dan daganganku laku lagi? Tiba-tiba seorang ibu-ibu bernama Bu Yanti, tetangga Nining, kemudian datang. Nining, wah, kau masih jualan di sini toh? Aku pikir kamu udah pindah dagang ke tempat lain karena sepi. Iya Bu, saya yakin nanti pasti ada rezeki yang datang. Lagian, saya juga nggak punya tempat lain buat jualan. Hahaha, Nining, kamu ini keras kepala banget ya. Daganganmu sepi terus, tapi masih aja bertahan. Coba lihat itu, es dawetmu masih penuh dari tadi. Kayaknya orang-orang udah nggak tertarik sama jualanmu. Mungkin mereka belum sempat mampir Bu. Kan sekarang bulan puasa, jadi orang-orang baru beli pas menjelang buka. Alasan aja kamu. Kalau dagangan enak mah nggak peduli bulan puasa atau enggak, orang pasti tetap beli buat dibawa pulang. Tapi kalau dari pagi sampai siang nggak ada yang beli sama sekali, ya berarti kamu harus sadar nih. Mungkin es dawetmu itu kurang enak, atau mungkin kamu udah kalah saing sama pedagang lain. Aku sampai heran, kamu masih betah jualan di sini. Kalau aku jadi kamu, mending nyari kerja lain yang lebih menjanjikan dan gak malu-maluin. Masa udah jualan bertahun-tahun tapi masih aja gitu-gitu aja? Atau gak capek nih? Saya cuman berusaha Bu, saya gak punya pilihan lain. Ya elah, usaha kok kayak gini, kasian banget Nin. Coba lihat, aku aja jualan gorengan ngisi laku terus. Udah deh, kalau nggak mau rugi terus, mending kamu tutup aja gerobakmu itu daripada buang-buang tenaga. Bu Yanti kemudian melangkah pergi dengan santai. Ya Allah, kenapa semua orang harus berkata seperti itu? Aku cuma ingin bertahan, aku cuma ingin mencari rezeki yang halal. Kenapa rasanya seberat ini? Lalu sore hari tiba, namun tidak ada yang membeli satupun, dan akhirnya si Nining pulang tanpa ada satupun yang membeli. Ya Allah, seharian aku duduk di sini tapi tidak satupun orang yang mampir. Udah nih Bu, aku udah sabar, tapi rezekiku hari ini benar-benar gak ada. Aku tahu, mungkin es dawetku gak semenarik makanan lain, tapi bukan yang biasanya menjelang buka orang-orang cari yang segar-segar. Kenapa hari ini gak ada yang tertarik sama sekali? Ya Allah, kalau begini terus, bagaimana aku bisa bertahan? Aku butuh uang buat makan, buat beli bahan lagi. Tapi kok tak ada yang beli, aku harus bagaimana? Apa aku harus menyerah? Besok aku akan coba lagi. Semoga besok ada rezeki untukku. Nining melihat suaminya yang sedang menghitung uang banyak di atas meja. Bapak, itu yang dari mana? Kenapa tiba-tiba kamu punya uang sebanyak itu? Rahasia, nggak usah kepo, yang penting sekarang aku itu punya duit. Rahasia Pak, aku ini istrimu. Kamu tiba-tiba punya uang sebanyak itu? Wajar kalau aku bertanya, dari mana kamu dapat uang itu? Jangan-jangan kamu... Lah, nggak usah sok jadi detektif ya Bu. Udah, ku bilang ini urusanku, kamu nggak perlu tahu. Aku harus tahu Badrul, aku nggak bisa diem aja. Kamu tiba-tiba punya banyak uang, sementara aku seharian di pasar nggak dapet satu pun pembeli. Kamu tahu nggak betapa capeknya aku hari ini? Betapa hancurnya perasaan aku. Lalu sekarang aku pulang dan lihat kamu santai-santai sambil ngitung uang. Kamu udah jelasin ya semua. Udah, kalau kamu itu penasaran banget, ini uang dari lemari baju kamu, puas. Apa? Kamu ambil uang dari lemari bajuku? Bapak, itu uang simpanan aku. Uang yang aku kumpulkan dari hasil jualan, dari hasil jajan kayaku. Kamu gak punya hak buat ambil itu. Ya terus emangnya kenapa? Aku ini suamimu Ning.
Uang kamu itu ya uang aku juga. Nggak ada salahnya aku itu pakai kan? Pak, aku mohon kembalikan uang itu. Itu bukan buat main dodol, bukan buat dihambur-hamburin. Aku nabung susah payah buat modal dagang, buat makan kita sehari-hari. Tolong Pak. Nggak usah banyak omong Bu. Aku itu nggak akan balikin uang ini. Udah jadi milik aku sekarang. Aku itu berhak pakai sesuka hati. Pak, kamu mau kemana? Jangan pergi. Kita belum selesai berbicara. Aku mau keluar, uang ini nggak akan aku balikin. Jadi nggak usah buang-buang tenaga buat ngomong lagi ya. Dengan kasar Badrun kemudian membuka pintu dan keluar, meninggalkan Nining yang masih berdiri di tempatnya. Ya Allah, kenapa hidupku begitu berat? Aku jualan dari pagi sampai sore, berharap bisa dapat sedikit rezeki buat makan besok. Tapi suami cuma tahu minta uang, tanpa peduli aku harus kerja sekeras apa buat mendapatkannya. Dari awal menikah dan gak pernah berusaha cari kerja. Katanya mau usaha, tapi sampai sekarang gak ada usaha yang dia jalankan. Satunya yang dilakukan saya minta uang dan minta uang lagi. Aku capek, aku benar-benar capek. Aku kerja sendirian, banting tulang buat cari makan, tapi yang ada malah diperas sama suamiku sendiri. Apa aku salah kalau aku ingin hidup yang lebih baik? Apa aku salah kalau aku ingin punya suami yang bisa menjagaku, bukan malah membebani aku seperti ini? Setelah lama menangis, Nining akhirnya menenangkan diri. Ia kemudian menuju dapur bersiap menyiapkan bahan dagangannya kembali. Semoga masih bisa dipakai. Aku nggak punya pilihan lain selain ini. Ya Allah, basi, santannya basi. Ini nggak bisa dipakai. Aku nggak bisa pakai ini. Aku nggak dapat pembeli seharian ini. Aku bahkan nggak punya sisa uang untuk beli bahan lagi. Dan uang simpananku semuanya sudah diambil sama bapak. Harus gimana aku sekarang? Kalau aku nggak jalan besok, aku mau makan apa? Aku nggak bisa terus seperti ini. Tapi aku juga nggak punya cara buat mengganti santan ini. Ya Allah, aku harus tetap kuat. Aku nggak boleh nyerah. Aku harus cari jalan keluar gimana pun caranya. Astagfirullahaladzim, aku sampai lupa kalau aku belum cuci baju. Kenapa semuanya datang bersamaan? Dagangan gak laku, uang habis, santan basi. Sekarang harus ngurus ini juga. Nining mencuci baju itu, namun saat melihat air cucian sabun yang mirip santan, dia kembali berpikir. Busa ini, kenapa ini mirip sekali sama santan kelapa? Putih, kental. Kalau dilihat sekilas, hampir nggak ada bedanya. Aku nggak punya uang buat beli santan baru. Tapi kalau aku pakai ini, apa mungkin orang-orang bakal sadar? Selama ini mereka cuma warna dan teksturnya aja kan. Lagi pula, kalau aku tambahin gula merah yang banyak, rasanya pasti ketutup. Aku butuh uang. Aku harus terjualan. Kalau enggak, aku mau makan apa? Ya pilihan lain. Lalu keesokan harinya kembali berjualan seperti biasanya, namun kali ini ia berjualan dengan harga yang lebih murah. Allah, semoga hari ini lebih baik dari kemarin. Udah, ini pilihan lain. Ada uang buat makan, buat bertahan. Nggak ada yang boleh curiga, ini cuma air warnanya sama. Teksturnya tuh mirip. Orang pasti nggak akan sadar. Mereka cuma perlu rasanya manis dan segar. Aku harus terjualan. Aku harus dapat uang hari ini. Ia menggantung papan kecil di depan gerobaknya dengan tulisan promo es dawet segar, harga lebih murah untuk takjil berbuka puasa. Wah, harga es dawetnya lebih murah dari biasanya ya Bu Nining. Biasanya lebih mahal loh. Iya, betul Pak. Saya mau kasih harga spesial buat bulan puasa. Dan lebih banyak yang bisa menikmati es dawet segar buat berbuka puasa nanti. Wah, ini kesempatan bagus. Saya sudah lama itu nggak minum es dawet, jadi kangen sama rasanya. Tapi ini beneran tetap enak kan? Ya Bu.
Bukan karena lebih murah jadi kualitasnya beda. Oh, tentu saja tidak, Pak. Saya tetap pakai bahan berkualitas. Saya tetap seenak biasanya. Oke, kalau begitu saya beli 3 ya Bu, buat saya sama anak-anak saya. Oh, pas banget sama cuaca panas begini enaknya minum yang segar-segar. Pas buka nanti saya juga beli 2 ya. Ini es dawetnya segar dan manis. Dijamin enak buat buka nanti. Makasih Bu Nining. Karena harganya lebih murah saya tambahin lagi deh, jadi 4 gelas sekalian buat keluarga di rumah. Wah, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Semoga puas dengan es dawetnya. Sore semakin mendekat dan dagangan Nining nyaris habis. Alhamdulillah, daganganku hari ini habis. Alhamdulillah, daganganku habis hari ini. Karena dagangan sudah habis, dia kemudian pulang ke rumahnya. Nah, akhirnya pulang juga. Gimana? Laris kan? Iya, alhamdulillah habis. Bagus, berarti kamu itu bawa banyak uang kan? Udah kasih aku aja, aku lagi butuh duit ini. Buat apa, Pak? Aku baru aja sampai di rumah, udah langsung minta uang. Lah, terus kenapa? Emang salah? Aku itu suamimu. Udah, gak usah banyak tanya, kasih aja uangnya. Aku nggak bisa terus-terusan kayak gini, Pak. Aku yang kerja, aku yang capek, aku yang banting tulang. Sementara kamu cuma di rumah nungguin aku bawa uang. Terus setiap kali aku pulang, kamu langsung minta. Emangnya aku ini mesin pencetak uang? Udah, jangan banyak ngomong. Aku itu suami kamu. Wajar dong kalau aku itu minta uang dari istri sendiri. Lagian ini juga buat kepentingan kita berdua. Kepentingan kita berdua. Aku udah tahu ujung-ujungnya uang ini bakal dipakai buat apa? Buat judi kan? Nggak mau lagi, Pak. Aku capek kerja dari pagi sampai sore. Tapi kamu cuma tahu minta dan ngabisin uang. Hei, kamu itu ngomong yang bener ya. Aku ini kepala rumah tangga. Aku itu berhak atas uang yang ada di rumah ini. Kamu itu istri. Tugas kamu itu nurut sama suami. Kepala rumah tangga macam apa yang nggak pernah kerja, nggak pernah nyari nafkah, tapi maunya hidup enak. Aku ini udah cukup sabar, Badrun. Tiap hari aku kerja keras, tapi kamu malah cuma duduk sebentar di rumah dan ngabisin uangku. Kamu sudah mulai berani melawan aku ya sekarang. Sejak kapan kamu itu jadi istri yang kurang ajar kayak begini? Dulu nggak pernah kayak begini nih. Dulu aku masih sabar, masih berharap kamu bakal berubah. Tapi nyatanya apa? Kamu tetap sama, malah makin buruk. Kamu nggak peduli sama aku, nggak peduli sama susahnya aku nyari uang. Yang kamu tahu cuma minta lagi. Alah, dasar perempuan nggak tahu diri. Kamu itu istri. Udah, kewajiban kamu itu buat menyenangkan suami. Kalau aku itu minta uang, harusnya kamu itu kasih, bukan malah melawan kayak begini. Aku nyenengin suami. Dengan cara apa? Dengan membiarkan kamu terus-terusan berjudi. Dengan membiarkan kamu menghabiskan uangku sementara aku yang capek kerja. Aku nggak bisa, Pak. Aku udah cukup muak. Bu, kamu itu beneran keterlaluan ya. Aku itu sudah baik-baik minta, tapi kamu itu malah berani menolak. Aku ini suami kamu, bukan pengemis. Uang itu hak aku juga. Hak kamu dari mana? Kamu nggak pernah nyari uang. Semua yang ada di rumah ini hasil keringat aku sendiri. Kamu tahu nggak? Tadi di pasar aku dagang sambil nahan malu karena harga daganganku harus aku turunin berlaku. Kamu pikir aku seneng? Kamu pikir aku nggak capek? Udahlah, aku itu nggak mau dengar ocehanmu. Pokoknya kasih uangnya sekarang juga. Aku nggak mau tahu ya. Aku juga akan kasih 1 rupiah pun. Kalau kamu mau uang kerja, jangan jadi benalu di hidup aku. Aku itu nggak mau ribut. Kasih uangnya sekarang juga. Enggak, aku nggak mau kasih. Jangan kurang ajar ya sama suami. Aku nggak peduli lagi, Badrun. Aku udah cukup muak sama kelakuan kamu. Udah cukup, Ning. Aku itu nggak mau dengar ocehan kamu lagi. Sama, aku juga udah nggak mau terus-terusan jadi sapi perah buat kamu. Alah, dasar perempuan nggak tahu diuntung. Dan kamu laki-laki nggak tahu diri. Badrun tiba-tiba merampas dompet Nining dengan sangat kasar. Pak, jangan. Ini uangku, balikin. Udah jadi milik aku sekarang. Makasih ya, Bu. Aku pergi dulu. Pak, jangan pergi, balikin uangku. Badrun tidak peduli, ia langsung berjalan cepat keluar rumah. Sementara suara azan maghrib berkumandang menandakan waktu berbuka puasa telah tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Alhamdulillah, akhirnya buka juga. Seger banget nih es dawet. Pas banget buat buka puasa. Ini, kok rasanya aneh ya? Ini bukan rasa santan. Astagfirullah, ini bau sabun. Ya Allah, ini apaan? Ini nggak benar. Aku harus cari tahu. Dengan penuh amarah bergegas keluar rumah, ia berjalan tepat menuju rumah Nining. Di depan rumah Nining sudah banyak orang berkumpul. Nining keluar, jelaskan ini semua. Es dawet berbusa ini apa-apaan? Saya kasih anak saya buat buka puasa. Sekarang anak saya itu muntah-muntah. Jadi bukan cuma saya yang kena. Berarti benar ini bukan kesalahan biasa. Ada apa ini? Kenapa semua orang berkumpul di depan rumah saya? Jangan pura-pura nggak tahu Nining. Kami semua itu habis minum es dawet kamu dan rasanya itu aneh. Ada yang muntah-muntah, ada yang mual, dan setelah kami cek ternyata es dawetnya kamu itu berbusa. Ini apa maksudnya? Apa? Itu nggak mungkin. Saya nggak pernah ngelakuin hal kayak gitu. Bohong. Ini buktinya. Lihat ini. Ini jelas bukan santan asli. Kamu pikir kami ini semua bodoh? Iya, Nining. Kamu harus jelasin ini semua. Jangan pura-pura nggak tahu. Kalau kamu nggak ngaku, kami nggak akan tinggal diam. Aku Nining. Jangan kamu bikin kami ini semakin marah. Itu pasti cuma soal pembuatan aja. Mungkin santannya tercampur sesuatu tanpa sengaja. Saya nggak mungkin sengaja jualan pakai bahan yang nggak benar. Saya ini cari nafkah dengan jujur. Jangan bohong, Nining. Mana ada santan yang bisa berbusa kayak gini? Jawab yang jujur. Saya nggak tahu. Saya beneran nggak tahu kenapa bisa seperti ini. Mungkin airnya yang salah. Mungkin ada kesalahan saat saya buat. Kalau kamu tetap nggak mau ngaku, kami nggak akan pergi dari sini. Ini cukup. Aku aja. Kamu sengaja pakai air sabun buat ganti santan kan? Iya. Aku yang pakai air sabun sebagai pengganti santan. Ya Allah, Nining, kenapa kamu itu nggak cerita? Kenapa harus melakukan hal sejauh ini? Astagfirullah, kenapa kau bisa sejahat itu, Nining? Kenapa kamu tega kasih minuman beracun ke kami semua? Aku nggak punya pilihan. Aku terpaksa. Aku nggak punya uang buat beli santan baru. Uangku habis. Semua uangku diambil suamiku buat cuci. Aku nggak tahu gimana lagi. Aku cuma mau tetap biasa jualan. Aku cuma mau bisa makan. Astagfirullahaladzim, Nining. Kenapa sampai kayak begini? Kalau kamu itu kesulitan, kenapa nggak cerita ke kami? Kenapa harus pakai cara seperti ini? Iya Ibu Nining, kami itu memang marah. Tapi sekarang kami juga mengerti kalau kamu ini cuma korban. Bukan kamu yang seharusnya kita salahkan sepenuhnya. Aku takut nggak bisa bertahan. Aku takut nggak bisa beli bahan buat jualan. Aku benar-benar kepepet. Yang seharusnya dihukum itu bukan cuma Nining. Suaminya, si Badrun itu. Dialah penyebab utama semuanya. Dia enak-enaknya hidup. Dia kerja. Mana ngabisin uang istrinya buat didik. Orang seperti itu nggak bakal selamat. Pasti bakal kena batunya. Benar, orang seperti Badrun harus dapat balasan. Dia sudah menyengsarakan istrinya sendiri, nggak bertanggung jawab, dan malah terus-terusan memanfaatkan kesabaran Nining. Semoga Allah kasih dia pelajaran yang setimpal. Amin. Orang seperti dia harusnya kena karma. Gak bisa terus-terusan menyusahkan orang lain tanpa dapat hukuman. Lalu Badrun menuju ke tempat bermain biasanya. Oh, lumayan nih, cukup buat taruhan malam ini. Dasar perempuan bodoh, gampang banget dikerjai. Aku enak-enak foya-foya sementara dia sibuk nangis di rumah. Namun dari kejauhan, astagfirullahaladzim, remnya nggak berfungsi. Oh, minggir. Oh. Truk itu kemudian menabrak Badrun dan Badrun langsung meninggal di tempat. Lalu kemudian para warga memaafkan Nining, namun Nining harus tetap bertanggung jawab. Saudara-saudara, sudah cukup. Kita semua sudah dengar sendiri penjelasan dari Nining. Memang yang dia lakukan itu salah besar, tapi ia juga tahu bahwa dia itu melakukannya bukan karena niat jahat, melainkan karena terpaksa. Ya berarti kami marah, tapi setelah dengar ceritanya saya juga jadi kasihan. Betul, kami semua kecewa, tapi kalau dipikir-pikir Nining juga menjadi korban. Yang paling salah sebenarnya suaminya itu. Betul, tapi bagaimanapun kesalahannya tetap harus ditebus. Kita nggak bisa membiarkan kejadian seperti ini berlaku begitu saja tanpa ada pertanggungjawabannya. Pak RT, saya mohon maaf, saya benar-benar menyesal.
Saya siap menerima hukuman apapun. Setelah mempertimbangkan semuanya, saya memutuskan bahwa Nining akan tetap bertanggung jawab atas kesalahannya. Mulai besok, dia akan menjadi panitia takjil di masjid dan harus membagikan es dawet secara gratis selama 1 bulan penuh. Itu hukuman yang adil. Nining tetap harus bertanggung jawab, tapi juga diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Ya, dan biaya nanti kita bantu patungan biar Nining bisa tetap menjalankan hukuman tanpa mbah susah. Bagus, Nining, yang penting jangan ulangi lagi ya. Kejujuran itu model utama dalam berdagang. Kalau kamu itu butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk bicara kepada kami semuanya.